belajar etika, padahal bukan itu maksudnya. Belajar fakultas adab itu ya fakultas ini, sastra dan budaya. Nah, terus itu ya, itu secara leksikal, secara bahasa. Yang dimaksud dengan adab itu ini, nanti kita jelaskan perkembangan maknanya dulu deh. Kita jelaskan perkembangan maknanya. Nah, ini pada masa jahiliyah. Berarti kalau pra-Islam ya, kalau jahiliyah itu. Jadi kalau pada masa ini atau sekitar 150 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, 571 Masehi berarti, sekitaran gitu. Jadi adab itu berarti mengundang makan, undangan untuk menyantap makan. Ad-da'wah ila ta'am. Makanya kalau dulu makna adab itu yaitu kalau tradisi kita mungkin kayak sedekahan, kenduri gitu. Nah, itu makna adab secara bahasa pada masa pra-Islam ini, pada masa jahiliyah. Jadi tradisi itu bagi orang sana, orang Arab itu perbuatan yang sangat terpuji dan bentuk moral yang tinggi karena pada dasarnya mendorong orang untuk menghormati dan memuliakan tamunya. Jadi kalau salah satu bentuk moral bagusnya atau moral baiknya itu yaitu tadi ngundang orang makan. Nah, itu perkembangan awal makna adab tuh itu. Perkembangan awal makna adab sebelum nanti berubah jadi bergeser maknanya menjadi sastra. Oke, terus nah ini pada masa awal Islam. Jadi kalau pada masa ini khususnya pada periode Nabi dan Khulafaur Rasyidin itu sekitar 610 sampai 661 Masehi. Adab itu artinya pekerti ya, pekerti, akhlak, pendidikan ya, pendidikan menjadi pekerti, serta menjauhkan kebiasaan dari sifat-sifat tercela lah. Nah, sebagaimana dalam hadis, adabani Rabbi fa'asana ta'dibi, Tuhanku telah mendidikku, kemudian menjadi baik pendidikanku. Nah, itu pergeseran maknanya sudah mulai nampak pada masa ini. Jadi kalau tadi pada masa jahiliyah itu mengundang orang makan, nah kalau pada masa ini sudah menjadi pendidikan budi pekerti nih, makna adab. Gitu. Terus, nah ini pada masa Islam ya, awal-awal. Nah pada masa Umayyah dan Abbasiyah, ini pada masa tradisi pemerintahan kekhalifahan nih. Berarti pada masa Umayyah sekitar 661 sampai 750 Masehi, kata adab itu udah berarti pengajaran puisi, orasi. Orasi itu kalau dalam istilahnya tuh hitobah pakai alif. Orasi dan sejarah. Sejarah itu ya sejarah Arab maksudnya. Nah ini udah berkembang lagi maknanya. Kemudian pada masa Abbasiyah itu 750 sampai 945 Masehi. Kata adab sudah mengalami perluasan lagi dari sebelumnya. Kalau tadi pada masa Umayyah itu cuman berarti tentang pengajaran puisi, orasi, dan sejarah. Nah, kalau pada masa ini juga berarti pengajaran bicara dan nasihat. Tetap sebenarnya fokusnya itu di sini nih. Puisi dan orasi itu sudah sudah jadi fokusnya di dua masa inilah. Jadi sudah mulai mendekati ya gitu makna adab dengan sastra itu. Nah ini ya dua masa ini. Terus, nah ini pada abad ketiga, sekitar abad 10 atau 11 Masehi. Nah ini baru maknanya bergeser nih sampai yang kita kenal sekarang. Jadi kata adab itu baru memiliki pengertian sastra itu sampai yang kita kenal saat ini itu mulainya sekitar abad ketiga, sekitar abad ketiga Hijriah dan abad ke-10
atau 11 Masehi lah. Nah, jadi berarti adab di sini sudah artinya bahasa yang memiliki estetika bentuk dan isi. Estetika itu berarti keindahan ya, keindahan bentuk dan isi baik lisan maupun tulisan. Karena itu, pada masa modern kata adab selain berarti sopan santun juga memiliki dua makna. Ilmu humaniora sebagai makna umum dan juga sastra sebagai makna khusus. Ilmu humaniora itu ilmu yang terkait dengan kebudayaan, sastra, seni, bahasa, itu ilmu kebudayaan. Makanya kan kalau di nama saya itu ya itu itu humaniora. Itu humaniora tuh. Jadi ilmu-ilmu tentang kebudayaan, seni, sastra, bahasa itu humaniora. Termasuk kalian ini pun sebenarnya rumpunnya ilmu humaniora, pendidikan bahasa Arab itu. Pokoknya bahasa itu rumpunnya ilmu humaniora. Nah, selain itu maknanya juga sastra secara khususnya ya. Jadi berarti kata adab itu bisa dipahami selain maknanya etika sopan santun juga ini tadi ilmu humaniora dan sastra secara lebih khusus. Nah, itu perkembangan makna leksikal adab. Jadi kalau orang lihat nanti kalau kalian ketemu di apa di kitab-kitab atau di buku, kalau ada tulisan adab tuh dilihat juga ininya. Adab di situ artinya etika kah, akhlak atau sopan santun atau sastra. Cuman itu makna yang ininya. Yang jelas di seputaran itu, adab. Nah, terus kita nih jenisnya. Jadi kalau nanti yang di kelompok yang di materi kedua itu genrenya lebih ke yang ini ya, ke yang kedua ini. Kalau yang pertama enggak, cukup ini aja nanti nih, yang di bagian yang keduanya. Nah, jadi kalau jenisnya itu terbagi dua nih, adab itu. Adab itu ada namanya al-adab al-wasfi, sastra deskriptif, ada namanya al-adab al-insya'i, sastra kreatif. Ini sama-sama adab nih semuanya. Tapi nanti dipilah lagi nih di antara dua bagian besarnya ini dipilah menjadi beberapa bagian lagi. Nah, kalau al-adab al-wasfi itu sifatnya non fiksional. Jadi dia sastra tapi nggak fiksi gitu. Sastra deskriptif namanya. Nah, al-adab al-wasfi itu atau sastra deskriptif itu juga disebut dengan al-ulum al-adabiyah, ilmu sastra. Nah, ini dia sastra tapi nggak fiksi gitu. Gambaran memahaminya gitu. Mengkaji sastra juga tapi bukan fiksi. Jadi sifatnya non fiksional atau sering disebut sebagai al-ulum al-adabiyah, ilmu-ilmu kesusastraan. Nah, ilmu kesusastraan ini atau al-adab al-wasfi ini dibagi lagi nih. Ada yang namanya teori sastra atau dalam Arabnya istilahnya nazariyat al-adab, sejarah sastra, tarikh al-adab, dan kritik sastra naqd al-adab. Nah, mata kuliah kita ini telaah itu masuknya yang ini nih, kritik sastra. Kritik sastra itu bisa menelaah, mengapresiasi, menilai, nah itu kritik sastra. Jadi kritik sastra itu masuk dalam ini jenis ini al-adab al-wasfi. Kritik sastra deskriptif. Jadi tiga ini ya. Nah, ini lihat penjelasannya. Kalau teori sastra atau nazariyat al-adab itu bicara tentang pengertian dasarnya tentang sastra, jenis-jenisnya. Nah, perkembangan teorinya seperti apa, kerangka pemikiran para tokohnya tentang teori itu seperti apa, dan cara mengkajinya. Nah, makanya kalau di teori kan ada bicara banyak teori strukturalisme, teori apa semiotik, teori sosiologi sastra, teori psikologi sastra, feminisme, postkolonial, dekonstruksi, banyak. Nah, itu semuanya teori. Jadi bicara tentang pengertian dasar, misalkan apa itu sastra, apa itu novel, apa itu puisi, apa itu drama, itu di situ semua, teori-teori. Nah, itu masuk dalam bagian sastra deskriptif tadi. Jenis-jenisnya, novel itu nanti bagiannya macam-macam lagi, ada novel
realis, ada novel science fiction, ada novel romantis. Nah, macam-macam lagi tuh jenis-jenisnya. Nanti di genre sastranya nanti saya jelaskan. Ada macam-macam beragam novelnya dan cerpen khususnya ya. Nah, itu teori. Kalau sejarah itu tarikh al-adab itu bagian dari sastra deskriptif tadi al-adab al-wasfi yang memperlihatkan perkembangannya, kontinuitas dan perubahan sepanjang sejarah. Tokoh-tokoh, ciri-ciri dari masing-masing tahap perkembangan tersebut. Misalkan kalau dalam sejarah sastra Arab itu ada periodisasi klasik, berarti jahiliyah. Nanti pada periode awal Islam seperti apa, periode sastra pada masa Umayyah seperti apa, sastra pada masa Abbasiyah seperti apa. Nanti itu melihat itunya karakteristik karyanya seperti apa. Model pada masa jahiliyah sastranya seperti apa. Model pada masa Umayyah seperti apa. Tokoh-tokohnya siapa. Sampailah ke era modern dan kontemporer. Nah, itu dibahasnya di sini. Tokoh-tokohnya juga, perkembangan karyanya juga. Misalkan kalau dulu ada kalau dalam tarikh adab itu ada nama kelompoknya Mahjar namanya. Kelompok Mahjar itu kelompok imigran, umumnya dari Arab, Lebanon, itu apa? Tapi tinggalnya di Amerika, khususnya daerah Amerika Selatan gitulah, Latin. Nah, itu punya corak tersendiri juga. Dalam tarikh adab dibahas itu kalau untuk era modern ya. Jadi kelompok Mahjar itu orang-orang imigran, tapi orang-orang imigran Arab tapi tinggalnya di Amerika Selatan. Seperti contoh Gibran. Khalil Gibran itu kan sastrawan Arab tapi tinggal di Amerika. Khususnya Amerika Selatan sana ya. Nah, itu mereka punya komunitas namanya ya tadi komunitas Al-Mahjar itu artinya imigran, kaum-kaum imigran Arab yang tinggal di sana. Nah, ada lagi Mikhail Naimah namanya. Ada banyak tokoh-tokohnya tuh. Nah, itu kalau dalam sejarahnya dijelaskan itu. Kalau dalam ilmu tarikh adab itu dijelaskan perkembangan itu dan karakteristik masing-masing periodisasi ya. Tokoh-tokohnya gitu. Kalau di jahiliyah tuh ada, kalian pernah dengar nama Imrul Qais lu nggak? Nggak pernah, gimana udah belajar tarikh adab nih? Udah kan? Saya belum, Ustaz. Saya belum. Belum ngambil tarikh. Yang sudah siapa? Ngambil tarikh adab. Sita sudah? Udah Ustaz, tapi gitu kelasnya gitu deh. Kelas sama gimana yang kakak gitu dah. Kelasnya. Hah? Gimana? Udah, tapi kan udah ya? Udah, Ustaz. Pas Semester offline kalau nggak salah. Ustaz. semester kemarin ya? Semester kemarin, iya. Yang ngajar siapa? Enggak, Deng. Semester kemarin. Kemarinnya lagi. Kemarinnya lagi. Oh, kemarinnya lagi. Yang ngajar Ustaz Nur, Ustaz. Oh. Ustaz Nurudin ya? Belajarnya malam minggu, Ustaz. Iya. Hah? Gitu, Malam minggu. Iya, yang Kelas malam, Ustaz. Oh, malam. Nggak Kelas nulis, malam. Ustaz. Kalau kelas malam berarti ini dong. Bukan kelas reguler itu. Kelas Bukan eksekutif. kelas karyawan. Iya, kelas Kelas karyawan. Lagi. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gitu ya. Kalau di tarikh adab tuh ada namanya Imrul Qais. Imrul Qais itu amir syu'ara istilahnya. Pionirnya lah, penyair Arab. Nah, jadi itu dia karakteristiknya kalau Imrul Qais itu bicara tentang syair, terkenal dengan syair-syair ghazal. Ghazal tuh syair roman, syair cinta gitu-gitulah. Nah, itu puisi-puisinya. Wah, sayang sekali kalau belajar tarikh adab nggak belajar tokoh-tokohnya itu, biar tahu karakteristik syairnya seperti apa, gitu-gitu. Harusnya di tarikh adab tuh yang enak ininya. Terus, nah kalau ini sejarah ya. Nah kalau kritiknya, kritik
tadi sama kayak kita ini telaah. Kalau itu bicara tentang pemahaman, penghayatan, penafsiran, dan penilaian terhadap sebuah karya itu, sastra itu. Bisa novel, bisa puisi, bisa drama, nah itu di sini. Nah nanti untuk menilainya gimana? Mengkritik kalau istilahnya sekarang tuh. Gimana mengkritiknya itu? Pakai teori-teori ini tadi nih, teorinya. Bisa juga dikaitkan dengan sejarahnya. Nah, teori sastra itu dikaitkan dengan sejarah boleh, atau nanti mengkritik sastra pakai teori-teori misalkan seperti strukturalisme, semiotika, ada lagi strukturalisme genetik dan lain-lain. Makanya kalau kalian yang kaji novel atau puisi harusnya pakai teori-teori itu sastra. Jadi bukan cuma sekedar analisis isi gitu, tapi ada teori yang dipakai. Nah itu ya, ini kritik sastra ya. Jadi berarti ada 3 tadi ya, sastra deskriptif itu ada teorinya, teori sastra, ada sejarah sastra, ada kritik sastra. Nah 3 ini yang disebut sebagai ulum adabiah ini, ilmu sastra. Ini sastra tapi non fiksional, nggak fiksi dia, tapi masuk dalam sastra. Oke, nah setelah tadi adab waspi, sekarang maksudnya adab insai. Kalau adab insai itu kreatif ya, sastra kreatif. Nah, kalau ini lebih sifatnya fiksional. Nah, kalau fiksional itu berarti ada unsur-unsur yang fiksinya di situ. Ada imajinasi, kayak gitu ya. Membedakannya itu. Kalau yang non fiksional itu nggak ada unsur imajinasinya, nggak ada hayal-hayalan dah. Tapi kalau di sini ada nih. Nah, jadi adab insai itu ekspresi bahasa yang indah dalam bentuk puisi, prosa, atau drama yang menggunakan gaya bahasa yang berbeda dengan gaya bahasa biasa. Jadi karena yang membedakan dengan misalkan yang membedakan sastra dengan catatan laporan misalkan apa. Kalau catatan laporan itu kan nggak ada unsur keindahan bahasanya, nggak perlu indah-indah kan. Kalian bikin skripsi perlu nggak bikin kata-katanya mendayu-dayu, bergelombang-gelombang gitu kan nggak perlu kan ya. Tapi kalau sastra itu perlu. Nah, misalkan kalau dialog biasa, misalkan kamu nulis di buku nih atau di skripsi, misalkan ungkapan tentang menggambarkan misalkan saya suka kamu, itu aja kalau dalam bahasa biasa kan udah saya suka kamu. Tapi kalau dalam bahasa sastra itu karena berbeda dengan gaya biasa, dengan bahasa biasa, bisa belok-belok tuh. Sebelum ngambarin saya suka kamu itu di bolak-balik dulu ininya penggunaan diksi dan lain-lainnya baru sampai ke tujuan. Nah, itu apa yang membedakan bahasa sastra dengan bahasa biasa. Kalau bahasa biasa kan to the point, tapi kalau bahasa sastra itu bisa pakai metafora, bisa pakai majas, bisa pakai kinayah dan lain-lain. Kalau dalam itunya ya. Nah, itu yang membedakan. Jadi karena berbeda dengan gaya bahasa itu mengandung estetika bentuk dan makna. Jadi estetika bentuk itu kalau puisi estetika kan berarti keindahan. Kalau puisi misalkan menggunakan kalau dalam puisi Arab itu ada namanya wazan atau rima. Rima itu kalau dalam istilah syairnya itu qafiyah. Jadi kalau kalian pernah lihat puisi Arab itu misalkan kalau qafiyahnya itu huruf ba, nanti apa bait selanjutnya juga huruf ba gitu. Nah, itu kan indah jadinya ya ujungnya. Nah, itu bentuknya. Nah, kalau makna tadi ada unsur imajinasinya. Ada unsur pikirannya juga. Unsur imajinasinya inilah yang membedakan dengan karya-karya yang non sastra dan non sastra nantinya. Kalau sastra pasti ada imajinasinya. Meskipun misalkan sastra itu sastra sejarah, novel sejarah atau apa, pasti ada unsur itunya, imajinasinya. Karena kalau nggak ada unsur imajinasi, maka dia bukan sastra. Bisa jadi karya sejarah, bukan karya fiksi tentang sejarah gitu.
Nah, oke, itu ya. Nah, karena tadi bentuk dan maknanya itu bisa mempengaruhi terutama rasa. Makanya eh, karya sastra itu kan yang penting itu bisa mempengaruhi si pembaca atau pendengar. Kamu kalau sudah dengar orang baca puisi tentang cinta pasti inilah ibaratnya gitu kan, atau membaca novel tentang alur cerita yang bikin kamu gak berhenti, itu kan udah mempengaruhi tuh. Wah, ceritanya bagus nih novel ini nih gitu kan. Jadi kamu udah terbawa alur cerita itu gitu. Sampai pengaruh yang kuat misalkan eh, novelnya Dilan misalkan tuh, Dilan itu sampai orang bisa merubah karakter orang ikut pengaruh novel itu. Pengen ikut-ikutan sok-sokan gaya kayak Dilan gitu-gitu kan. Itu kan berarti ada pengaruh tuh dari novel itu ke yang baca. Nah, bahkan dulu pernah ada sebuah cerita dalam tradisi sastra Arab gitu. Ada namanya, aduh lupa saya nama penyairnya gitu. Jadi penyair itu, saya lupa namanya. Nanti saya cari deh namanya. Jadi mungkin pernah cerita kali, sudah kali di kalian ya. Yang waktu kiroah saya pernah cerita itu. Kan di kelas kalian itu. Yang mana, Ustadz? Cerita apa Ustadz? Udah kayaknya dah. Tentang apa, Ustadz? Tentang yang pengaruh puisi itu akhirnya orang beli yang ini seorang penjual nih, penjual hijab lah apa gitulah, kerudung hitam, kerudung. Dia jualnya kerudung hitam semua, tapi nggak laku gitu. Saya lupa nama penyairnya. Nah, sampailah suatu hari karena jualannya itu nggak laku, akhirnya datang ke seorang penyair itu. Nah, penyair itu tadinya seorang penyair hebat, tapi karena sudah berhenti ibaratnya itu jadi orang yang zuhud lah. Zuhud itu maksudnya yang kerjanya beribadah aja gitu-gitu ya. Nah, sampai suatu hari ada orang yang datang ke penjual hijab itu bilang gini, kalau kamu mau laku jualan kamu ini, datangi si ini, maksudnya si penyair itu. Nah, sampai suatu hari dia ketemu, awalnya si penyair itu nggak mau kan, karena dia pengen sudah berhenti dari kerjaannya sebagai penyair itu. Nah, sampai akhirnya dibujuk-bujuk mau. Nah, dia cuma ngucapin beberapa bait syair, dan syairnya tuh isinya gini kalau nggak salah. Nanti kapan-kapan nanti saya kasih deh teksnya. Sampai satu kali dia bilang gini, bahwa dia memuji seorang perempuan pakai hijab hitam, pakai kerudung hitam. Jadi kan karena saking terkenalnya si penyair itu, jadi orang penasaran nih, wah siapa nih katanya yang dipuji-puji sama penyair itu pakai kerudung hitam gitu kan. Maksudnya syair itu artinya yang dibicarakan si penyair itu dalam syair itu bahwa yang pakai kerudung hitam itu adalah perempuan yang cantik gitu. Nah, jadi sampai suatu hari orang-orang pada dengar itu semua kan, masyarakat pada dengar dan penasaran lah gitu. Ibaratnya penasaran. Nah, sampai akhirnya banyak yang ngikutin tren pakai kerudung hitam itu. Jadi kerudung hitam itu seolah menggambarkan bahwa itulah simbol perempuan cantik yang digambarkan sama penyair itu. Dan akhirnya jadi tren. Nah, itu kan pengaruh tuh. Jadi syair itu bisa punya pengaruh yang kuat untuk orang yang mendengarkannya. Bahkan kalau pada masa jahiliyah, syair itu bisa ngejek. Ada kalau dalam tradisi syair Arab jahiliyah itu ada namanya syair hija. Hija itu semacam satir lah. Satir tahu ya, satira itu? Tahu nggak satira? Hah? Yang Satira. menghina tapi kayak menghina Tapi gitu, dengan tapi secara halus gitu ya, Ustaz. iya, menghina tapi secara halus tuh satira tuh. Jadi kalau dulu pada masa jahiliyah itu satira itu, syair satira itu bisa bikin orang langsung turun ininya kredibilitas orang itu gara-gara syair itu. Nah, jadi itu maksudnya pengaruhnya itu ya kepada rasa itu tadi.
Nah, itu salah satu yang membedakan antara bahasa biasa dengan bahasa sastra. Nah, tadi apa nih? Sehingga mempengaruhi terutama rasa, bahkan juga pikiran penikmatnya, pembaca atau pendengar. Dan kekuatan isi sebagiannya mengajak pada hal-hal etis. Nah, itu maksudnya tadi ya. Intinya sastra itu bisa juga punya pengaruh yang kuat terhadap orang yang mendengar atau yang membacanya. Nah, ini yang dimaksud dengan sastra kreatif, fiksional deh sifatnya. Ada unsur imajinasi dan estetikanya. Kalau tadi kan nggak, kalau sastra deskriptif nggak perlu estetika dan imajinasi, tapi kalau di sini perlu imajinasi dan estetikanya itu. Oke, nah secara umum sastra kreatif itu ada 3. Pertama syair, nasar, syair ini puisi ya. An-nasr itu prosa. Prosa itu nanti banyak lagi, ada novel, ada cerpen, ada novelet. Novelet itu antara novel dan cerpen biasanya diukur dengan jumlahnya ya, jumlah halaman biasanya. Ada lagi masrahiyah. Masrahiyah itu drama. Drama itu bisa juga ada yang bilang drama itu masuk prosa, tapi yang masuk prosa itu yang teksnya ya, teks dramanya, bukan drama pementasannya, itu beda lagi nanti. Jadi drama itu ada yang teksnya, ada yang pementasan dramanya gitu. Nah, itu secara umum tentang sastra Arab. Sebenarnya saya sudah punya materi tentang genrenya itu, tapi karena kan kalian yang mau presentasi, udah ada PowerPoint-nya juga. Nanti nggak apa-apa kalian dulu presentasi, nanti saya yang jelaskan lebih lanjut untuk itunya. Gitu ya. Ini pengenal awal aja tentang Al-Adab Al-Arabi, sastra Arab. Insya Allah nanti kita lihat lagi lebih dalam tentang, pertama kita lihat dulu genrenya apa aja, terus pendekatannya seperti apa kalau mau menilai sebuah karya itu. Bisa pakai pendekatan intrinsik atau al-anasir ad-dakhiliyah atau pakai al-anasir al-kharijiyah. Ekstrinsik. Kalau dakhiliyah itu berarti yang dilihat tuh sumber teksnya, teks novel, cerpen atau puisinya. Tapi kalau kharijiyah itu ekstrinsik itu bisa melihat kalau sastra itu bukan cuma itu. Ada unsur pengarang, ada unsur pembaca, ada lingkungan yang membentuk pengarang membuat novel itu. Nah, gitu. Bisa dilihat dari secara sosiologi, bisa psikologi. Nah, ngapa misalnya sebuah puisi isinya ratapan-ratapan aja atau nangis-nangis aja isi puisi itu ibaratnya. Nah, itu lihat tuh kondisi psikologi pengarangnya. Jangan-jangan pengarang lagi apa gitu. Nah, itu bisa dilihat dari situ. Jadi kamu bisa menilai sebuah karya sastra itu banyak aspek. Bisa dari unsur dalamnya, itu unsur dalam tuh teksnya ya. Tetap semuanya teks, maksudnya unsur dalam itu nanti ada strukturnya, penggunaan gaya bahasanya, itu unsur dalam semua tuh. Temanya, penokohannya, kalau novel. Tapi kalau unsur luar, gimana misalkan, apa sih dimensi sosial dalam sebuah novel itu ceritanya? Misalkan novel itu isinya kritik sosial nih. Nah, yang dilihat gimana pengarang menggambarkan kritik sosial dalam novel atau cerpen itu. Gitu. Atau pengen melihat unsur psikologi tokohnya. Misalkan konflik batin tokoh utama dalam novel apa gitu. Nah, itu bisa dilihat itu dari situnya. Jadi bisa dilihat dari penokohannya, bisa dilihat dari pengarangnya. Nah, pengarangnya itu. Nanti ada lagi, sebenarnya teorinya banyak masih ya, cuman saya dikasih yang teori-teori yang umum-umum aja, karena ada lagi misalkan teori yang kemarin tuh saya jelaskan belum ya? Teori dekonstruksi itu, at-tafkik kalau dalam bahasa Arabnya. Teori at-tafkik itu dekonstruksi, mengubah yang biasanya umum dipahami orang, tapi diubah, dibalik gitu pemahamannya. Nah, itu ada juga dalam penilaian karya sastra Arab gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak masalah ini? Atau yang lain boleh juga pertanyaan tentang apa gitu kalau mau ya. Silakan. Ada Ustadz.
Silakan. Untuk yang kelompok genre sastra itu tadi saya cuma mau konfirmasi aja Ustadz. Kita fokusnya jadinya ke adab insyai, betul? Ya, ada Yang kreatif. PCI aja. Oke. Puisi, prosa, drama. Udah ada bukunya kan? Tadi Nursita nanya, ada nggak bukunya? Udah kan? Ada penjelasannya lengkap nggak di situ? Sama Oji itu, Oji yang minjemin mana Oji? Kalau Oji, kita baru Lengkap nggak? daftarin ininya doang, daftar isinya. Itu ada sih Ustaz, kayak genre gitunya. Nanti kamu tambahin aja di buku-buku lainnya. Saya sebenarnya sudah punya itunya. Tapi kan kalau saya yang jelasin juga ya nggak usah lagi pakai kelompok kalau gitu ya. Tugasnya. Ada udah PowerPoint-nya juga udah ada. Nanti saya kasih aja kalau pas minggu itunya. Yang penting kamu bikin juga dulu itunya. Kalau enggak buku itu tadi buku Poji ya? Iya, tadinya Sita udah nyari juga di Shopee. Terus Oji minjem dapat itu, makanya nanya. Cari Poji yang bagus. lain di tulisan-tulisan orang ada nggak artikel atau apa gitu? Ada kalau nggak salah ada banyak kok. Novel, cerpen sama drama itu aja unsur itunya. Tiga genrenya itulah. 3 genre itu. Kalau yang ada tadi? Hah? Puisi, Puisi, novel, novel, drama. Nah, puisi nanti ada lagi tuh bagian-bagiannya. Kalau puisi Arab tuh ada namanya syair tamsili, ada syair ginai, ada syair kisosi, ada yang lirikal, ada yang epik, ada yang dramatik. Nah, itu dilihat tuh. Saya punya bukunya kalau kamu mau minjam si Poji mana? Nanti kamu ini aja. Nah, Ji, Ada Ustaz bukunya, bentar. bukunya yang buku yang tadi apa judulnya tuh? Kalau saya itu bukunya yang Syukron Kamil itu sih Ustaz. Oh iya. Ya itu Syukron Kamil tuh ya. Kan pernah kita undang waktu itu ke sini kan, Pak Syukron itu. Yang dosen ini bukan sih, Ustaz? Maksudnya dosen Sen UIN, ya UIN Semarang ya? Mana? Jakarta. Oh iya. Itu penguji waktu saya tesis tuh, Bapak itu, Profesor, Guru Besar Sastra Arab. Oke, itu ya, Nida ya. Pokoknya 3 itu aja yang dibahas. Kalau untuk yang adab itunya nggak usah lah. Cukup ininya aja sudah. Untuk Kan udah saya jelasin kalau yang untuk yang adab waspinya sudah saya jelasin tadi kan gambaran secara umumnya kan. Kalau yang adab insyainya memang sedikit doang tadi kan yang dibahas. Nah, nanti kalian yang bahas itunya maksudnya. Kalau perlu kurang nanti saya yang dikasih tahu tambahin. nggak Pak Andre? Apa tuh? Kayak contoh puisinya atau contoh dramanya. Ya boleh kalau memang ada contohnya tulis aja. Oke. Kan nggak pakai PPT. makalah kan? Saya bilang kemarin Oh, cuma iya. presentasi aja kan? Ya, baik. Ya presentasinya aja yang penting, PPT-nya aja. Ya, bisa dipahami Pak Andre. Oke, kalau bisa dipahami. Yang lain ada nggak nih? Nah seharusnya kalau drama itu, drama. Kalau mata kuliah telah ini kan drama dulu kalau Prof Zur ya. Tapi susah kalau mau drama pakai ini gimana? Bagi-bagi kelompoknya nanti namir apa ya kalau dulu ya namir apalagi ya rojul itu gitu ya. Hah? Apa? Sapi Ustaz, ada sapi Bakoron, juga. iya itu gitulah kan. Tapi Hah? ribet. Bisa aja tapi ini nggak sih kayak ribet gitu nanti. Ribet makanya nggak usah. Ya udah yang penting kalian nanti tugas akhirnya ini aja bagi kelompok. Nanti bagi kelompok tugas akhirnya nih analisis novel 1. Novelnya nanti saya yang rekom. Atau kalau kalian punya novel sendiri nggak apa-apa. Tapi novelnya nanti saya yang ngasih. Jadi misalkan bertiga nih analisis 1 novel. Itu aja tugas akhir kita, nggak usah pakai uas-uasan. Nah, UTS-nya nggak usah pakai UTS, tapi nanti dari nilai presentasi kalian. Nah, gimana enaknya lagi ya? Udah. Siap. Karena saya tahu
Kalau anak semester atas itu pasti banyak banget ininya, ngajar lah, belum lagi yang mau skripsi duluan lah, mau ngejar 3,5 tahun, segala macam. Jadi ya dikasih tugasnya nggak usah pakai yang inilah, cukup tugas 1, nggak usah pakai UAS dan UTS gitu. Tugasnya 2 berarti, presentasi sama nanti terakhir. Terakhir ya gampang, cuma bagi-bagi kelompok aja bertiga gitu. Seperti itu. Oke, ada lagi? Masih lama nih waktunya. 14 berapa sih kita nih? 14.20 ya? Habisnya. Ya, Ustadz. Iya, 14.20. Ya. Silakan kalau ada yang mau ini. Atau perlu kita suruh baca puisi nanti? Di sini? Kan apresiasi sastra kan, telaah itu. Nggak cuma menelaah tapi mengapresiasi. Gimana? Hah? Atau gini aja nih, nanti UTS-nya suruh baca puisi aja. Hah? Berarti nggak usah presentasi Ustadz ya? Iya, Presentasi kan, Ustaz, bener. presentasi Bener, kan Ustaz, tugas. presentasi aja, Ustaz. Presentasi kan tugas. UTS-nya pakai baca puisi gitu. Tadi Ustaz baca puisi Indonesia aja masih belum benar, Ustaz. Baca kan nanti dikasih harokatnya biar ini. Ya udah deh, Gak usah, Ustaz. Setelah yang Gimana? lain, Ustaz. Gimana teman-teman? gak usah panjang-panjang. Ya, nanti saya belajar sama Oji, Ustaz. Baca puisi. Iya. Oji tiap Ya, hari betul. WA nanyain judul mulu ini mah. Judul sastra aja yang gitu-gitunya. Mau kejar 3,5 tahun nih kayaknya Oji nih. Semangat, Oji. Semangat kayaknya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak, Oji? Nah, ini mumpung saya di sini mau nanya apa nih, Ji? Kalau nggak ada sibuk Kata nge-WA ini sih, sampai Ustaz, yang malam materi. kadang. Cuekin Ah. Ustaz. Apa, Ji? Yang materi sih kan tadi kan itu ya lebih ke satir ya, Ustaz. Nah, kalau yang apa namanya di zaman itu ada juga nggak sih, Ustaz, yang puisi tentang sarkas gitu, Ustaz? Kan satir sama sarkas beda kan ya, Ustaz, artinya? Iya. Ada juga, tapi biasa turunan dari satir itu dia kalau sarkas itu. Turunan dari satire itu, sarkas. Nanti tapi memang secara umum puisinya puisi satire langsung menghina gitu lah ibaratnya gitu. Ada. Sarkas juga ada. Nah, mengapa nggak ngambil tema-tema seperti itu misalkan? Sarkas dalam dalam novel gitu atau dalam puisi itu bagus juga tuh. Ya gitu-gitu. Poji ini udah dapat novelnya, dia kan bahas novel nih. Kebetulan bimbingan sama saya. Dapat novel saya kasih waktu itu Azaini Barokat nama novel itu. Jadi apa judul bahasa Indonesianya? Terjemahannya? Ji, judul bahasa Indonesianya apa kemarin? Zaini Barokat, iya judulnya Zaini Barokat, apa penakluk lupa, Ustaz. Iya, Lengkap pokoknya gitu. itulah. Nah, nanti tugasnya kamu langsung itu aja. Judulnya. Oji udah dapet langsung judul itu aja, Ji. Nanti kelompoknya tinggal bagi siapa yang ininya. Kamu bahas tentang itu nanti untuk tugas akhirnya itu aja. Bisa kalau itu. Kalau yang lain belum dapat novelnya nanti saya carikan. Kalau teman-teman yang udah ada, misalkan siapa lagi yang novel ya? Dengan saya di sini banyak nih kelas A nih kayaknya. Siapa? Mau nanya, Ustaz. Oh, Fadilah juga. Kalau misalkan contoh puisi yang dari buku antum, Ustaz? Ya boleh aja kalau mau. Tapi nanti dilihat apanya yang mau ditampilkan ibaratnya itu dari puisi itu. Yang ditelaahnya apa? Boleh. Nggak harus novel ya. Puisi juga bisa lah. Fadilah apa Fadilah? Novel ya?
Iya Ustadz, tapi masih nyari novelnya Ustadz. Kemarin nanya-nanya juga sama Oji sebenarnya. Kan Oji Kemarin udah judulnya punya. apa? Apa ya? Kalau yang apa? Teosa sih Ustadz. Enggak, yang kamu ajukan waktu di mata kuliah itu. Tauji. Iya. Tauji, ya. Tauji tuh ini pribadian gitu. Tokoh utama. Psikologi berarti ya. Iya, psikologi Ustadz. Novelnya apa waktu itu? Novelnya Najib Mahfuz, Al-Karnak. Oh, Karena Cafe. Iya. Iya. Tapi saya mau ganti sih, Ustadz, lagi nyari novel lagi. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti itu bisa dijadikan sekalian tugas aja kalau yang ini teman-teman tinggal cari teman yang nanti PJ-nya siapa nih? Siapa ya? Fadilah ya. Nanti Fadilah bagi aja kelompok-kelompoknya. Bahas langsung tentang novel itu juga nggak apa-apa. Atau kalian sudah pernah belum baca novel-novel Arab? Yang lain apa ada yang pernah? Belum kayak sih, banyak yang belum. Gak hobi baca novel ya? Tapi novel Indo hobi baca novel tapi Indo. Oh, bahasa Indonesia. Novel Arab. Enggak, maksudnya novel-novel Arab tapi yang terjemah kan banyak. Yang bisa dibaca gitu. Cara mudahnya nanti terjemahnya harus punya juga biar kalian nggak paham, nggak bingung memahami apa Arabnya itu supaya lebih gampang. Siapa lagi kemarin? Neneng ya? Neneng juga ya? Neneng novel juga kan? Iya, Ustaz. Apa novel apa? Al-Ugniyat Ad-Dairiyah. Nawal ya? Iya. Bukunya sudah punya terjemahnya? Terjemah bahasa Indonesia udah punya. Yang Arabnya? Yang Arabnya belum, terus sempat ketemu PDF-nya, tapi mau cari yang bukunya belum ketemu sih. PDF, maksudnya PDF nggak ketemu? Baru ketemu bentuknya PDF, mau cari yang bentuk bukunya gitu, Ustaz. Oh, yang bentuk buku, iya. Ya, oke. Ya udah, nanti di list aja ya, Fadilah. Nanti kalau misalkan minggu depan saya sudah dapat itunya, nanti saya langsung kasih novel-novelnya untuk tugas akhirnya. Jadi kalian bisa buatnya dari sekarang gitu. Yang sudah mau nyicil ngerjainnya bisa dari sekarang. Mau puisi boleh, puisinya apa gitu siapa, terserah, nanti novel juga nggak apa-apa. Ada Afwan mau nanya, kalau untuk pembacaan puisi ini sama nggak sih kayak pembacaan puisi pada umumnya sih? Maksudnya pembacaan puisi gimana? Kalau misalkan kayak baca puisi itu antara Arab dengan Indo sama nggak sih kayak intonasinya gitu Ustaz? Sama aja. Sama aja. Intonasi itu tergantung kitanya kan, bukan ada pakemnya juga intonasi itu. Kalau kalian baca puisinya sedih tapi bawa ketawa-ketawa kan nggak cocok. Puisinya temanya tema puisi ratapan, sedih. Tapi kalian baca sambil ketawa-ketawa, kan nggak ketemu feel-nya tuh. Nah, kalian pernah lihat Ibu Zur baca puisi kan? Waktu safar di mana kemarin yang safar berapa? 10 ya? 10. Nah, itu kan baca puisi Arab tuh. Kalau Prof. Zur untuk itu saya angkat jempol lah. Memang beliau punya minat yang kuat terhadap itu ya. Bahkan kalau kalian ikut kelas Prof. Zur di mata kuliah telaah, Prof. Zur itu sangat, kalau ngajarin untuk drama itu betul-betul ini ya. Ekspresinya kamu itu kurang, ini gini. Waktu anak 16 saya ikut mata kuliahnya Prof. Zur, mata kuliah ini nih, ngajarin anak-anak untuk drama. Dan Prof. Zur yang langsung turun untuk itu. Kamu kurang intonasinya, ini kurang apa? Harusnya kamu kalau memang dialognya berteriak. Nah, kayak gitu-gitu tuh memang ada ininya ya, ada apa? Ada rasa gitu loh. Nah, kalau beliau memang menguasai kalau untuk bidang-bidang seperti itu. Makanya Ibu Zur kalau menerjemahkan novelnya juga lihat kalau terjemah novel tuh penggunaan bahasanya juga dia enak gitu. Pemilihan diksi. Karena kan orang menerjemahkan sastra itu nggak bisa ketemu feel-nya karena penting untuk milih-milih diksi yang pas ya.
kata yang pas tuh terjemahannya itu. Banyak novel terjemahan kadang yang nggak pas terjemahannya. Banyak kok, novel-novel Arab juga masih banyak nggak pas terjemahannya. Tapi Bu Zur tuh pandai memilih-milih kata-kata terjemahan itu gitu. Dan Bu Zur tuh orangnya puitis lah bahasanya untuk gitu ya. Bagus. Gitu Sis ya. Kalau novelnya nanti saya ada beberapa saya punya, nanti Siap. saya list lah beberapa dari kalian. Berarti kalian berapa orang nih? 24 25 ya? Ustaz. 25. Berarti kalau dibagi 3-3 berapa? Eh, Ada 8 ya, kurang lebih. 12 ya? 12 kelompok ya? 8 8 Ustaz. iya. Oh, 8. oh iya. Ada 8. Mau 3 apa mau 4? 4 boleh Ustaz. 4 boleh ya. Kalau 4 jadi berapa? Sekitar 6 ya. 6. 6 kelompok ya? Mm-mm. Ya udah 4 aja karena nanti di kelas lain harus kayak gini juga tugasnya dan novelnya harus saya bedain biar gak sama dengan tiap kelasnya. Gitu maksudnya. 4 berarti satu kelompok 4 ya. Iya Ustaz. Nah, kemarin di Jangan. kelas tadi yang ini kelas A ya. Iya Ustaz. Di kelas B itu sistemnya nanti gini. Ini masukan dari teman-teman kelas B juga. Apa mau presentasi atau di ini aja? Di record aja nanti Google Drive-nya dikirim ke saya. Hah? Kalian yang Maksudnya presentasi di video kan, oh iya, terus baru dikirim gitu ya baru presentasi dikirim sendiri aja. ya Ustaz ya? Iya. Kalau presentasi kan lama nunggunya nih. Waktunya kan. Harus presentasi dulu segala macam. Nah, nanti kalau itu tinggal kamu kirim aja videonya. Nanti masukin Google Drive aja semua lah. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D gitu. Gimana? Ustaz, lebih enak. Boleh Ustaz. Lebih gitu aja ya maunya ya. Iya Ustaz. Karena kalau presentasi lama nunggunya pasti kan. Giliran yang kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Gitu aja lah. Supaya lebih gampang. Oke, masih ada nih waktu nih. Baru jam. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Kalau awal-awal nih pertemuan ya ini aja dulu. Nanti baru yang banyak itu nanti materi analisisnya itu nanti kita ini lihat itunya. Nanti tolong secepatnya ya itu Fadila ya list kelompoknya. Jadi biar saya tentukan novel atau cerpen yang mau di itu kan. Baik Ustaz. Oke. Silakan, masih ada nggak? Jam berapa udah? Jam 2 kurang. Ayo, ada lagi nggak? Kalau nggak ada cukup nih. Satu lagi dong Ustaz, mau nanya. Ah. Kan tadi kan ini apa namanya? Kelompok satunya kelompoknya Nida, terus Sita sama Oji kelompok 2. Nah, kan materi hari ini udah sama Ustadz, berarti kan bergeser. Jadi Sita nggak jadi materi yang tadi Ustadz. Kalau tentang ini Ustadz, tentang pendekatan terhadap karya sastra Arab, intrinsik dan ekstrinsik itu yang minggu lalu Ustadz jelasin itu ya? Ya bukan? Nah kalau ini kamu bisa pakai ini ya, bisa pakai dari buku-buku umum juga nggak apa-apa. Oke, gitu. Maksudnya sastra umum gitu. Jadi yang cari aja kajian intrinsik sastra, tapi nanti dikaitkan dengan Arab. Paham nggak maksudnya? Paham, kayak ini ya. Tunggu, saya ada bukunya. Mana ya? Ntar saya cari dulu ya. Saya punya yang ini, yang Ustadz yang Rene Welek, Austin Warren itu. Tapi kan itu katanya udah lama ya. Iya sudah lama, tapi nggak apa-apa, boleh aja dipakai. Tetap masih apa? Masih relevan lah untuk dipakai itu. Itu ada intrinsik sama ekstrinsik itu. Ya udah nggak apa-apa pakai itu aja. Coba lihat di itunya, di RPS-nya nanti. Kan ada ekstrinsik, intrinsik, ada teorinya Abrams kan kalau nggak salah ya.
itu boleh aja dipakai, nggak apa-apa. Karena kalau untuk yang materi itu, yang pendekatan itu intrinsik dan ekstrinsik itu pendekatan yang hampir dipakai untuk karya sastra apapun, mau Arab, mau Indonesia, mau Barat, tetap bisa juga pakai itu. Itu maksudnya. Jadi kamu gambarkan secara umumnya aja. Baik, Ustadz. Nah, nanti kasih contohnya misalkan kalau di puisi intrinsik tuh yang dikaji apa aja gitu. Nah, atau novel lah gitu aja. Nanti dicari contoh-contohnya aja untuk melihat ke karya sastra Arabnya gitu. Kalau intrinsik itu kan misalkan intrinsik itu strukturalisme itu intrinsik, semiotik itu intrinsik. Terus balaghah itu kan intrinsik tuh kalau kajian balaghah itu. Teori formalis namanya. Nggak apa-apa sedikit gambaran secara umum aja. Nanti kan ada bahasan tersendiri tuh untuk balaghah sebagai sebuah pendekatan terhadap karya sastra. Nanti ada sendiri itunya. Nah gitu. Pokoknya yang kajian secara ininya aja, secara umum, gambaran secara umumnya aja. Baik, Itu ya. Nah sebenarnya kalau yang angkatan 17 kemarin itu nggak ada tugas presentasi. Karena saya masih ada waktu untuk jelaskan setiap pertemuan-pertemuan. Tapi karena semester ini jadwal ngajar juga padat, ini saya dari pagi nih Zoom semua. Jadi ya maksudnya biar gantian-gantian gitu jelasinnya. Nanti kalian dulu, ntar saya bakal jelasin. Kalau materi bahannya saya punya, cuman nanti untuk melengkapi presentasi yang kalian buat aja gitu maksud saya. Untuk bacaan-bacaannya. Itu ya. Oke. Kalau kurang bukunya nanti tanya sama saya. Siap, Ustadz. Oke. Si ini, siapa nih? Baru muncul. Rufaidah. Baru nongol kamu. Saya kemarin tuh udah WA, mata kuliah Tauji, kamu nggak balas. Maksud saya tuh kamu kirim proposal skripsi biar kamu bisa lulus. Tapi karena kamu nggak kirim, akhirnya nilainya nggak keluar. Gimana Iya, kamu mau ngambil Ustadz. skripsi? Iya, Ustadz. Semester depannya lagi. Nah itu kamu sibuk di BEM ya? Enggak juga sih, Ustadz. Tuh kamu ini gimana? Sayang kalau nggak ikutan skripsi, orang pada sibuk skripsi, kita sibuk ini. Nanti kamu berarti semester depan ya baru ngambil Tauji ya. Berarti Nadwa udah belum bisa dong. Iya, Ustadz. Ya udah. Yang penting Tauji dulu diurusin. Ada kalau dulu anak Nabil itu angkatan berapa? 17, Ustadz. Nah, Nabil itu berapa kali Tauji itu nggak pernah ikut. 2 kali kalau nggak salah juga. Tahun depan lah Ustaz ikut. Tahun depan, tahun yang sekarang nggak ikut lagi. Enggak. Jadi kalau mata kuliah Tauji nggak ikut, nggak bisa ngajuin proposal, nggak dapat pembimbing nanti. Lama lagi nunggu setahun gitu. Kan kebuang-buang waktunya tuh. Kalau bisa ya Tauji dilulusin dulu lah. Mata kuliah itu karena penting untuk tugas akhir. Gitu ya, Rupaidah ya. Ya, sih, Kamu Ustadz. Ini, apa? Ini ke Fadilah ya, Ustadz. Oh lagi dengan Fadilah itu. Di mana itu? Di mana, Ustadz? Oh. Oke, gitu ya. Kalau nggak ada lagi kita cukup nih. Nanti insya Allah tambahan materi-materinya minggu depan saya kasih lah di Google Classroom. Kalau nggak bentuknya PowerPoint, kalau saya nggak sempet, saya scan-kan aja ya itunya. Bukunya ada buku saya punya, nanti saya scan-kan aja bukunya.